Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai cyber law. Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, selain dampak positif, tentunya timbul juga dampak negatif. Salah satunya yakni adanya kejahatan melalui dunia jaringan, atau yang biasa kita sebut dengan cybercrime. Lalu, apa sih hubungannya cybercrime dengan cyber law? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video penjelasannya. Yang pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah mengenai apa sih pengertian dari cyber law itu. Pengertian dari cyber law adalah suatu aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Jonathan Reason 1997 membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, copyright atau hak cipta, trademark, hak merek, defamation, pencemaran nama baik, hate speech, penistaan, penghinaan, fitnah, hacking, virus, illegal access atau penyerangan terhadap komputer lain, regulation internet resource atau pengaturan sumber daya internet, privacy, kenyamanan pribadi, data care atau kehati-hatian, criminal liability atau kejahatan penggunaan IT, procedural issues atau yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain, electronic contact atau transaksi elektronik, pornografi, robbery atau pencurian lewat internet, consumer protection atau perlindungan konsumen, dan e-commerce, e-government atau pemanfaatan internet dalam keseharian. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Selanjutnya, alasan mengapa cyber law itu sangat penting untuk hukum di Indonesia. Salah satu alasannya karena perkembangan zaman yang semakin pesat. Perkembangan zaman yang semakin modern ini sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law karena hukum tradisional sudah tidak dapat mengatasi dan mengantisipasi perkembangan dunia maya yang semakin pesat. Hal ini juga yang menjadi latar belakang adanya cyber law. Cyber law erat kaitannya dengan dunia kejahatan. Hal itu didukung pula oleh globalisasi. Zaman semakin berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Ada dua kemungkinan. Dengan globalisasi, manusia mempengaruhi atau dengan globalisasi, manusia dipengaruhi. Ada 5 macam hukum cyber. Yang pertama adalah aspek merek dagang. Yang kedua, aspek hak cipta. Yang ketiga, aspek privasi. Yang keempat, aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah aspek yuridis dalam ruang cyber. Penjelasan mengenai 5 aspek hukum cyber. Yang pertama ada aspek hak cipta. Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Aplikasi internet seperti website dan email membutuhkan perlindungan hak cipta. Hal ini dikarenakan publik beranggapan bahwa informasi yang tersedia di internet bebas untuk didownload, diubah, dan diperbanyak. Sehingga dengan adanya hak cipta ini, ada kejelasan mengenai prosedur dan pengurusan hak cipta, sehingga data-data yang ada di dalam aplikasi internet masih aman. Selanjutnya, ada aspek merek dagang. Aspek merek dagang ini meliputi identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa, dan ini diatur dalam Undang-Undang Merek. Selanjutnya, ada aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Hal ini meliputi gangguan atau pelanggaran terhadap reputasi seseorang yang dapat berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan penghinaan. Walau semua tindakan dilakukan dengan menggunakan aplikasi internet, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya.
Di zaman yang modern ini, sudah banyak negara yang menggunakan komputer dan internet sebagai akses yang digunakan oleh mayoritas warga negaranya, sehingga privasi menjadi masalah tersendiri. Karena makin seseorang menggantungkan segala sesuatunya kepada komputer, maka makin tinggi pula privasi yang dibutuhkannya. Karena di dalam komputer dan internet itu banyak menyimpan informasi pribadi dan privasi seseorang yang menggantungkan kehidupannya kepada komputer dan internet. Selanjutnya, ada asas-asas yurisdiksi dalam ruang cyber. Dalam ruang cyber, pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi. Mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional, tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Sehingga dikenal 3 jenis yurisdiksi, yaitu yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang, yang kedua, yurisdiksi untuk menegakkan hukum, dan yang ketiga, yurisdiksi untuk menuntut. Salah satu contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009 sampai 2014, Lukman Hakim Saifuddin, di mana email milik beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, yang mengatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dengan hak yang telah disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, di mana dalam hal tersebut perbuatan yang dilarang. Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45A Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak email beliau juga dapat diterapkan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga isi dari video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jika ada kritik dan saran, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa. Terima kasih.